Sejarah mencatat Bali memiliki dunia kecil dengan kekayaan tradisi, adat, legenda, serta seni yang menjadi epitome istimewa. Semua itu pun tak terluput dari keberadaan agama Hindu di Pulau Dewata tersebut. Seluruhnya saling terkait, mempengaruhi, dan membangun kebudayaan di daerah Bali. Lantas, budaya apa saja yang ada di Pulau Bali? Yuk cari tahu di sini. Yang pertama adalah upacara ngaben. Upacara ngaben merupakan bagian dari ajaran agama Hindu. Tradisi ini bertujuan untuk menyucikan arwah orang meninggal. Bentuknya berupa pembakaran jenazah yang diletakkan dalam sebuah wadah. Setelah menjadi abu, pihak keluarga melarungkan ke laut atau sungai sebagai tanda melepaskan jiwa agar bersatu dengan Sang Pencipta. Ada 5 bentuk upacara ngaben, yaitu ngaben sawawedana, ngaben astiwedana, swasta, ngelungah, dan warakrunon. Untuk prosesi kremasi jenazah yang masih utuh, pihak keluarga melakukan ngaben sawawedana. Jika pernah dikubur sebelumnya disebut ngaben sawawedana. Sementara itu, swasta diterapkan jika mayat tidak ditemukan. Khusus anak-anak dan bayi, diadakan upacara ngelungah atau warakrunon. Yang kedua adalah gebuk ende seraya. Sewaktu kecil dulu, pernahkah Anda dipukul menggunakan rotan? Pasti terasa sakit bukan? Namun bagi pelaku tradisi gebuk ende seraya, rasa itu harus diabaikan. Pasalnya, budaya ini mesti dilakoni supaya turun hujan. Biasanya gebuk ende seraya diadakan pada musim kemarau di desa Seraya. Masyarakat setempat mempercayai bahwa tradisi tersebut mampu menghentikan kekeringan di kampung mereka. Apalagi dilihat dari letak geografisnya, desa Seraya tergolong kawasan tandus dan kering. Gebuk ende dilakukan dengan cara mempertarungkan 2 orang, masing-masing membawa senjata berupa rotan dan sebuah pelindung. Uniknya, wasit tidak pernah mengumumkan pemenangnya ketika akhir acara. Yang ketiga adalah ritual penggerebongan. Ngerebong atau penggerebongan digelar setiap minggu pon pada Wuku Medangsia menurut kalender Bali. Tujuan tradisi ini agar manusia selalu menjaga keharmonisan, hubungan dengan Tuhan, sesamanya dan juga alam. Pelaku ritual adalah umat Hindu di Pura Pangrebongan. Wisatawan diperkenankan menonton acara tersebut asalkan mau menggunakan pakaian adat Bali. Sementara bagi wanita harus dalam keadaan suci atau tidak sedang menstruasi. Acara dimulai dengan tabuhan musik tradisional, persembahan bunga serta penjor-penjor. Selanjutnya, pelaku ritual melakukan sembahyang di pura. Kemudian, polisi adat mengamankan jalan agar para mangku dan batara keluar dari pura. Lalu mereka mengelilingi wantilan atau tempat adu ayam. Ritual ini dilakukan sebanyak 3 kali. Biasanya, saat itu beberapa mangku dan batara mengalami kerasukan makhluk halus. Mereka menjerit, kadang menangis, dan menari seiring alunan musik. Hal yang paling mengerikan ketika salah satu dari orang tersebut menebaskan pedang ke tubuhnya. Meski begitu, tak satupun bagian pun terluka atau berdarah. Yang keempat adalah tradisi Trunyan. Ada sebuah tradisi unik di desa Trunyan, Bali, yang disebut mepasah. Dalam mepasah, jenazah tidak dikuburkan, melainkan dibiarkan terbaring di atas tanah. Uniknya, mayat tersebut hanya dibatasi pagar bambu sehingga bisa terlihat jelas. Meski tempat tersebut penuh mayat, sama sekali tidak tercium aroma busuk. Pasalnya, di sana terdapat pohon taru menyan yang mampu menyerap bau. Usia pohon ini sudah ribuan tahun sehingga akarnya sangat kokoh. Konon, sebelum tradisi mepasah diterapkan, pohon taru menyan kerap mengeluarkan bau menyengat. Setelah warga meletakkan mayat di bawahnya, aroma tersebut tiba-tiba menghilang. Percaya atau tidak, jumlah jenazah yang ditaruh pun tidak boleh melebihi 11 orang. Pernah menikah,
serta proses kematiannya wajar. Yang kelima adalah tradisi Mekotek. Hindu dan adat Mekotek merupakan dua hal yang saling berkaitan. Tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur penganut Hindu di Bali. Ritualnya diselenggarakan seusai Hari Raya Kuningan di Desa Munggu. Tujuan pelaksanaan tradisi ini adalah untuk menolak bala, menetralkan aura negatif, serta menyatukan umat. Ritual dimulai dengan acara jalan kaki mengelilingi Desa Munggu. Masing-masing peserta membawa tongkat berbahan bambu. Setelah itu mereka menyusun tongkat hingga membentuk piramida. Saat susunan tersebut tampak kuat, seseorang naik ke atasnya. Sementara itu, orang-orang yang memegang tongkat harus menahan agar susunan tidak runtuh.